Kita record ya buat gamenya ya teman-teman ya. Dari air terkeruh. Siap Kamancan, nanti tak info-info ya. Ini dari pasukan tim Ipos, ada Fredrin, ada Kagura ya. Ada juga Riz yang kayaknya akan mencoba untuk langsung ngamanin pemain di sana ya. Siapa yang akan jadi opsi? Ada Itulah yang ternyata kini berhasil dipick langsung oleh Aan ya. Kenapa tiap aku ada momen jarang disorot kata Luffy? Emang iya? Baru sekali main tadi. Iya gak sih guys? Halo Amora, BTW nyadar gak sih tim Malaysia nggak ada di SL Mobile Master? Emang iya guys? Oh guys, kalau kayak gitu aku kurang tahu guys. Emang iya guys? Emang iya? Thank you Kak Amora, welcome. Tadi Luffy kan baru main sekali. Tadi kalau kurang kesorot, sorry ya, soalnya ada beberapa tempat yang kayaknya emang perlu kamera 2 ya, cuman punya 1 guys. Semua yang berani Gak ada SRG, gak ada juga katanya. Oh tim Malaysia gak ada. Kalau di ISL ada yang dapat, ada yang enggak gitu guys. Kameranya harus 2 kalau kayak gitu guys. Cuman yang baru aku punya 1 guys. Kan cuma 1 orang doang aku guys. Izin ya. Paling nanti banyak-banyak aja team fight teman-teman. Cuma kalau team fightnya kan banyak, bingung juga guys aku guys. Kalau team fightnya banyak kita suka bingung buat lari dari tinju besiku. Naruh nambah kamera hashtag buset. Warlord pindah dari Famous ke... Wah, tim apa lagi tuh bro? Kita lihat ada 2 pick lagi yang bakal dilakukan sepertinya. Kalau kalian lihat ya, dari e-sport emang industrinya cepet banget sih guys, berubah guys. Iya gak sih? Negeri ini adalah tanah air kita. Dan negeri ini ada jadi pabrik kalian. di sini. Itu jadi bintang, cepet gitu guys. Itu biasanya keren banget sih. Jadi pro player memang harus konsisten kalau misalnya ingin bertahan di industri ya. Tebel semua katanya. Aing mau kill siapa coy katanya ya. Ada Fredrin, Kagura, Cloud sama Lapu-Lapu ya, bersama dengan Angela ya. Kalau dari teman-teman tim Ipos. Teman yang kanan ini buset, ada Harit sih. Cuma Harit juga tebel sih guys. Cuma dari early game mungkin bisa di pressure. Cuma mereka juga punya Lukas, Pavios juga tebel, Badang juga tebel, sama Gord sih ya. Itu berdua sih. Cuman kalau misalnya dibilang tipis-tipisan mungkin Gord ya yang akan lebih tipis guys. Kita akan langsung lihat aja Fredrin Global ya teman-teman ya. Muncul melawan teman-teman dari tim RRQ. Tentu dengan tim Ipos yang kini akan mencoba untuk melakukan pertarungan. Siapa yang akan berhasil mengunci kemenangan untuk sebuah match-nya yang ada di match yang kali ini ya. Pas aku bisa menang, pasti Vero udah keluar. Gundul katanya loh. Kau gundul kan sekarang kah? Hari-hari siapa di sini yang gundul guys? Halo Grizzly, thank you Lovoren. Mantap ya, ada Grizzly guys. Ada Amba Grizzly bro. Ada Five yang kini mencoba untuk memakai Fredrin. Bakal mencoba untuk mengambil satu kesempatan ke arah sebuah buff. Dengan adanya seorang Aan di sana. Mencoba untuk juga memberikan bantuan. Riz di area bawah. Mencoba bertarung dengan seorang Amaterasu sepertinya. Riz, kita lihat apakah bisa memenangkan pertarungan. Dikejutkan dengan satu penyerangan. Mencoba nipiskan satu darah, kita lihat harus langsung hilang. Nir mencoba untuk juga kini berkontribusi, memberikan penyerangan langsung bersama dengan seorang Den. Kita lihat apakah pengambilan ke arah sebuah buff bisa langsung terjadi. Dengan Five yang ternyata udah berhasil mengambil satu buah orange buff dengan lebih cepat ya. Purple pun juga kini bakal langsung mencoba diamankan dengan penjagaan dari seorang Aan. Dan juga seorang Kaido di sana bakal mulai bersiap untuk bisa menjaga sebuah area di tengah. Dengan pengambilan ke arah sebuah itu Wonder juga berhasil diamankan oleh seorang Kuze di sana. Kita dengan jungler Lukas bakal memiliki 2 ability yang cukup kuat dan harusnya bisa menjadi pemain yang cukup menyulitkan untuk bisa ditumbangkan ya.
Dengan Amaterasu yang juga masih berfokus untuk bisa menjalankan satu buah platingan. Nier masih menunggu. Ini bermain di area top lane. Mencoba untuk mempersiapkan level keempatnya untuk bisa mengeluarkan tentunya satu buah mythic gas. Mencoba untuk menjaga beberapa pemain-pemain dari pasukan Kimpos yang kini malam mencoba menyerang duluan dengan satu buah first bolt. Liquid pun ditumbangkan. Juga satu orang pemain, seorang Aan pun harus juga kini terpick up. Serang Five pun gak dikasih kabur. Berada tadi sempat dibuat langsung oleh serang dan harus membuat serang Five pun gagal untuk bisa selamat ke arah belakang. Pick up pun terjadi lagi, bahkan Ryutizi pun dengan darah sekaratnya harus bisa di cover oleh seorang Kaido di match kali ini. Mencoba untuk dipasangkan agar bisa selamat ya. Dengan kini serangan yang lebih difokuskan langsung ke area bawah. Amaterasu dengan terus mencoba untuk memberikan pressure. Pengambilan karena sebuah turtle pun juga kini akan terbuka. Buat teman-teman dari tim Hierarchy yang juga kini mulai bersiap. Apakah bisa mengamankan sebuah turtle yang ada di area bawah dengan cukup cepat. Dan mencoba memberikan sebuah efek zoning dengan kini harus lebih memanfaatkan bariernya. Whisker akan terjadi. Harapun berhasil diamankan. Posisi menggunakan satu bar retribution. Mengambil sebuah turtle bersama buat pasukan dari tim Hierarchy. Meskipun ternyata ada satu bola lompatan yang juga berhasil untuk seorang Riz lakukan. Untuk bisa mengunci poin game bersama dan kini harus mencoba pulang. Flickernya pun sudah dilakukan sehingga membuat Riz pun dalam ancaman. Untungnya masih ada Aan yang juga tentunya menjaga sebuah area di tengah dan harus memudarkan serangan kembali dari teman-teman tim Hierarchy di sana. Dengan creep yang juga kini akan kembali dijadikan pengambilan untuk seorang Liquid. Ryutizi benar-benar permainannya cukup ke pressure ya. Tapi kini mulai menyerang dengan satu ball blessing tuat. Memberikan pressure ke arah serang Liquid yang mungkinkah harus terkena sebuah eliminasi pertama. Dan Kaido juga berhasil menculik. Nier pun harus tertumbangkan. Dan kini mencoba untuk kabur dari serangan-serang dan yang mencoba membuka satu buah fist crack di sana. Untuk yang masih bermanuver dan Kaido pun masih selamat pulang. Riz pun juga kini masih berhati-hati. Benar-benar terus mencoba untuk dipressure oleh serang Amaterasu. Meskipun Amaterasu pun juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya Riz bermain di arah belakang ya. Tentunya untungnya masih ada skillnya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menyerang dari area belakang ya. Zalfai pun juga kini terancam, coba masakan, harus tumbang meskipun ternyata ada bantuan hardcore yang tadi sempat terjadi. Sebuah revitalize pun juga digunakan langsung untuk bisa mengisi tenaganya kembali. Tapi dengan permainan dari pasukan tim Hierarchy yang nggak mau nyerang ke arah depan lagi, membuat mereka pun berhasil ya untuk mendapatkan keuntungan pada matchnya kali ini. Dengan gold yang juga udah berhasil mereka pimpin, Kaido pun berhasil menculik serang Nier untuk yang ketiga kalinya. Kira dengan penculikan yang juga harus dilakukan ke arah seorang Din. Kaido akankah mencoba dibalaskan? Dan kini juga mencoba untuk memegang juga satu poin kill ke arah serang Aan. Double kill pun dilakukan. Amaterasu bergerak menjadi pemain yang juga kini siap untuk bertempur ya. Udah berhasil mendapatkan 2 pick off langsung dan semakin memperkuat dirinya juga untuk bisa menjadi pemain yang akan ya membahayakan di arah late game. Belum lagi tentunya dengan Ryutizi yang sepertinya kali ini ya masih harus kesulitan untuk bisa mengunci sebuah poin kill keduanya. Ya dengan persiapan ini juga kini akan dilakukan untuk bisa ngambil sebuah turtle di area bawah. Waktu berhasil diamankan oleh pasukan tim Hierarchy. Johnny pun saat ini sedang mencoba mereka lakukan dengan satu barang sebab yang juga kini bakal mencoba didapatkan oleh serang Five. Mencoba menjaga ke arah tengah dengan Pahar yang juga sedang mencoba memberikan beberapa serangan tipis-tipis. Tapi turtle-nya diamankan tanpa satu buah retribution. Mengambil ke arah sebuah turtle dengan begitu cepat. Dan kini juga mencoba menyerang ke arah atas. Mengambil ke arah sebuah sebab pun kini akan berhasil terjadi. Baik pun terkena serangan, bahkan barrier pun juga cukup sulit untuk bisa membuat dirinya pun escape. Dan Hardcore pun jadi sebuah solusi untuk bisa memberikan terlibatan dengan cukup baik lagi dalam pertarungan. Mereka petugas berhati-hati, mungkin bisa ditangkap dengan satu buah Zaman Force yang kini bakal mencoba membuat sang Kaido pun hampir saja ditumbangkan. Serangan kini kembali difokuskan ke sang Ryutizi yang kini bermain di arah top lane dan harus lebih berhati-hati. Jose dan Liquid pun mencoba untuk saling berkontribusi, saling bekerjasama untuk bisa memenangkan pertarungan di bagian atas kali sana. Dan Denen juga kini mulai sekarang mencoba untuk kabur. Serang Riz gagal mengejar. Kaido pun hanya bisa ngelihat dari arah belakang dan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa memberikan penyerangan. Den ditumbangkan. Riz pun juga hilang sehingga satu ke satu pun juga berhasil terjadi. Tapi kini ada sebuah cutscene minion yang juga terjadi di serang Amaterasu di game yang kali ini. Harus membuat diri pun berhati-hati. Karena 3 lawan 1 pun kini harus malah terjadi. Kupikir sendiri yang ternyata bawa 3 orang pemain Amaterasu. Bahkan terkena damage dengan sebuah surat yang harus membuat dirinya pun juga terkena tumbangan.
Wave-nya pun harus kembali di plating di area bawah sana. Dengan kita ada beberapa item Sky Pincar yang juga berhasil diamankan oleh pasukan tim RRQ tentunya. Ada sebuah buff yang berhasil dikunci oleh Koze. Kita lihat mencoba untuk bermain lebih baik lagi. Permainan dari pasukan tim RRQ harus lebih konsisten lagi. Belum lagi dengan permainan yang harus mengunci sebuah turret lagi untuk bisa mereka dapatkan di game kali ini ya. Udah ada 2 turret yang udah berhasil mereka ambil, tinggal 1 turret lain yang ada di area top lane, dan itu bakal memudahkan lagi untuk langkah-langkah mereka yang seterusnya, karena memang nanti juga akan ada sebuah lord pertama ya yang bisa tentunya juga bisa mereka manfaatkan. Tapi satu buff Fizzcrack pun diserang, Pai pun dalam ancaman, kembali dapatkan bantuan. Herguard terjadi dengan kini juga mencoba untuk menghindar dengan satu buff tembakan. Kaido mencoba untuk lebih bertahan dengan harus menunggu terlebih dahulu, dan Five terus menyerang, namun kini sebuah cooldown pun harus terjadi dengan Herguard yang harus hilang. Glowing One menjadi item tambahan dan serang Nir. Belum gegas untuk bisa nyerang ke arah depan terlebih dahulu dengan seorang Ryu TZ yang kini dalam bahaya. Demon Satan yang juga tadi sempat diincar untuk seorang Meteras untuk bisa melakukan pergerakan ke arah pemain-pemain dari pasukan Simi Pos. Bersama dengan surat yang juga berhasil diambil, dan sebuah Mythicus pun dilakukan langsung, dan Lordnya kita lihat langsung diambil oleh teman-teman dari RRQ tanpa gangguan yang cukup besar. Turtle yang kedua ya. Apa turtle ketiga yang udah berhasil mereka amanin ya buat game yang sekarang. Dengan pergerakan tambahannya juga kini serangan Meteras sempat lakukan. Riz harus berhati-hati. Sebuah Bravator pun langsung terjadi, mencoba menangkan Blue Station, tapi ternyata bantuan pun terjadi. Five pun siap untuk ikut dalam pertarungan, tapi Meteras pun masih cukup kuat untuk bisa menang pertarungan, dan bahkan ada serang Den yang ternyata juga datang, siap memberikan keterlibatan dengan satu buah Fizzcrack yang akan jadi sebuah senjata berbahaya. Rapid Boost jadi item lainnya yang kini bakal mendukung sepertinya mobilitas dari seorang Nir ya, untuk bisa terlibat dalam sebuah pertarungan. Dengan Koze yang masih cukup langsung mengambil karena beberapa buff yang ada di depan sana, dan serangan pun kini akan terjadi. Kaido mencoba menyenggol seorang pemain. Crusade Helmet pun jadi item tambahan, dan Den pun semakin memperkuat dari segi durability, dan sebuah Mythicus pun akhirnya berhasil terjadi melok langsung ke arah serangan yang harus mulai dijadikan sebuah opsi. Point kill terjadi, dan kini kita lihat mulai mencoba untuk mengerahkan serangan ke bagian atas. Ryu TZ dalam bahaya, kini bakal sepertinya harus mencoba pulang hingga beberapa tembakan lain dan mencoba memberikan gocekan. Battle Era remake-nya pun berhasil dimanfaatkan, dan bahkan serang Den pun kini dalam sebuah ancaman. Dikejar dengan satu lompatan. Bravator pun masih terjadi dengan bantuan Flicker, tapi gagal untuk bisa memberikan sebuah point kill. Riz pun harus ditumbangkan. Benar-benar permainan yang masih meningkat dari teman-teman tim RRQ ngebuat mereka pun kini juga bakal bersiap untuk bisa menghancurkan sepertinya sebuah surat lain untuk match yang kali ini ya. Adakah sebuah surat lain yang akan berhasil diambil? Escobar sedang menunggu. Kita lihat dengan persiapan yang akan dilakukan langsung bersama dengan serang Den di area tengah. Mulai mencoba untuk bagian ke arah Lord yang ada di area bawah sana. Apakah Lord bisa diamankan langsung oleh teman-teman dari tim RRQ? Halo Shaver, welcome. Dengan zona yang kini bakal terjadi. Kita lihat bahkan seorang Terasu pun juga mencoba memulai pertarungan lagi, memberikan satu inflasi. Karena seorang Riz kali ini lihat masih mencoba untuk melempar satu buah pedangnya untuk bisa menjangkau arah serang Den yang ada di area bersana, mencoba untuk memberikan pengetahuan bahwa di sana ada seorang pemain yang mungkin bisa membuat ancaman ya. Di salah satu buff Fizzcrack pun seperti kali dilakukan, tapi pemasan Karas Boresnya pun mulai kini dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ yang masih tersisa di area sana ya. Mencoba untuk mereka dapatkan dengan satu Mimetic Gas. One Last Hit berhasil untuk mereka lakukan langsung. Dengan kini ada serangan-serangan yang mulai terbuka. Kita mencoba memperkuat dengan beberapa team fight. Bravator pun juga terjadi langsung dari serang Riz. Mencoba menggapai serang Meteor yang kini harus mencoba kabur. Tapi satu Black Zindot pun juga kini ikut berpesta langsung dalam pertarungan di sana. Untungnya masih gagal untuk bisa membuat Den pun harus terkena sebuah panis. Dan Lord pun kini mulai datang langsung ke arah tengah dan siap untuk berkontribusi. Tentunya untuk bisa ngambil ke arah gamenya di match kali ini. Pasukan dari tim Bebas pun harus berhati-hati, menunggu di area belakang, mencari kesempatan dengan satu buah Lord yang ternyata harus tumbang. Kita dengan beberapa turret lain yang juga berhasil dihancurkan. Koze pun kini juga kembali mencoba menyerang ke arah depan. Kita harus berhati-hati pasukan dari tim Bebas untuk bisa menjaga ke arah area mereka. Apalagi dengan tentunya jika ada sebuah base yang harus malah berhasil dijebolin ya, yang membuat mereka semakin bakal berbahaya dari segi gameplaynya.
Namun ini juga yang bakal membuat pasukan dari tim RRQ bahkan lebih mendominasi untuk sebuah matchnya yang ada di game kali ini ya. Aman guys, yang telat ya jangan lupa ikutan teman-teman. Ada sebuah Eternal Shield yang menjadi item tambahan yang berhasil diambil untuk seorang Amaterasu. Yang ini juga mencoba untuk bertahan dari sebuah pertarungan yang cukup bisa membahayakan, dan satu buah Fist Crack pun kini berhasil langsung terjadi di sana. Wakil samban pun harus dilakukan. Ini juga mencoba untuk mengambil satu beberapa fighter lainnya dan mencoba untuk mengamankan serang Den di depan sana. Dua pick up pun terjadi langsung ke arah seorang Amaterasu, mencoba mencegah sebuah triple kill. Liquid pun harus tertumbangkan dan triple kill from Kaido pun harus kini terjadi. Bahkan Lucky for Maniac pun juga berhasil dilakukan langsung oleh seorang Kaido di match kali ini. Luar biasa. Kaido berhasil melakukan sebuah maniaknya untuk match yang sekarang menjadi pemain yang akan sepertinya memberikan harapan besar untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS pun mengamankan cara gamenya. Wah, ini cukup baik tentunya. Maniak yang dilakukan langsung oleh seorang Kaido di sana mencoba untuk menjaga sebuah asa untuk bisa membuat pasukan tim EPOS pun mengamankan cara game dengan power juga berhasil diambil oleh seorang 5 di game yang kali ini. Permainan yang cukup baik terjadi dan kini akan membuat pasukan dari tim lawan pun harusnya lebih berhati-hati lagi untuk bisa menggunakan serangan dengan baik. Dan ini dia sebuah momen yang tadi berhasil terekam dengan satu buah maniak yang ternyata berhasil untuk malah didapatkan. Dan kita lihat guys, ini kayaknya match 5 teman-teman, salah match guys. Di 6 sisa 1 kayaknya. Kita masih akan mencoba untuk memberikan satu buah kontes di area atas sana. Lordka akan berhasil diambil. Buat teman-teman dari tim EPOS masih mencoba untuk menunggu, nggak mau buru-buru, lebih bermain lebih pasif. Ya mereka mungkin bisa lebih enak buat melakukan setup buat match yang kali ini ya. Dengan sayangnya serang Riz harus melakukan dominasi. Point kill berhasil dilakukan dengan Lord yang juga kini akan diambil. Loot Jet mau ikutan VIP gak? Kalau mau ku bookingin. Siapa kalau mau coba aku anterin dulu. Kalau misalnya si Loot Jetnya nggak jadi, ku bookingin buat kamu. Lordnya kini berhasil didapatkan, namun sayangnya Winsar pun harus digunakan. Nier masih bisa bertahan, mitigasinya pun tadi sempat dilakukan. Siapa aja, oke. Kita lihat teman-teman dari tim EPOS pun harus dalam sebuah ancaman. Masih menunggu Riz untuk kembali respon. Ini harus berhati-hati dan harus menggunakan satu blessing duetnya. Kita lihat teman-teman dari tim RRQ ternyata juga berhasil menghancurkan sebuah turret di area tengah. Berhasil membobol dengan Lord yang kini juga bakal dimasukkan. Zaman Force pun juga mulai terjadi dan Fisker pun juga berhasil terconnect. Pai pun harus untuk kabur. Bisa seorang pun juga berhasil memberikan one last hit karena Den di sana. Dan ini dia 3 lawan 5. Teman-teman dari EPOS sepertinya masih kuat untuk bisa bertahan dan bahkan kini mencoba memberikan custom gankingan, tapi Rutizi pun ditumbangkan bersama seorang Riz yang kini harus menjadi 3 pemain tersisa dari pasukan tim EPOS dan base-nya. Akankah langsung mulai dihancur kalau seorang Escobar yang ternyata masih nekat di depan. Dan RRQ mengambil ke arah sebuah gamenya dan harus membuat EPOS pun berhasil dikalahkan di game yang kelima. Itu luar biasa permainan yang terjadi dari pasukan tim RRQ untuk mengambil ke arah sebuah matchnya di game yang kali dengan Den yang berhasil melakukan sebuah MVP ya. Mana kayak tadi berhasil dipegang oleh seorang Kaido ya. Gagal untuk membuat sebuah comeback seperti yang dilakukan. Adanya 2 masalah yang juga berhasil dilakukan oleh seorang Escobar dan juga Koze di sana. Ini ninja aja tank KDA katanya ya. Waduh, tanknya tank KDA kah guys. Dengan Nier dan juga Amaterasu yang berhasil melakukan sebuah silver 18 menit 18 point kill. Dengan 14 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan matchnya di game kali ini dengan satu coklat dari seorang Riz. Dengan MVP dari seorang Kaido yang padahal udah cukup baik dengan memakai Kaguranya di match kali ini ya. Ada maniak yang berhasil didapatkan oleh seorang Kaido langsung. Dengan Five yang juga berhasil untuk mengunci sebuah emas namun gagal untuk bisa membawa kemenangan. 2-0 pun terjadi dan kita akan lanjut untuk masuk ke game yang berikutnya.
Halo Bang Putra, welcome. Ini dia tadi momen yang berhasil terekam dengan sebuah maniak yang tadi berhasil terjadi. Luar biasa permainan dari San Kaido dengan kagurannya yang begitu baik. Dan kita langsung lihat juga nih momen kemenangan yang tadi berhasil terjadi di pasukan tim Arki. Berhasil langsung menghancurkan kakak base dari pasukan tim Pos dan kemenangan pun akhirnya terjadi.